Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan akan menjelaskan tentang COVID-19 dan perubahan di masa new normal. Selamat menyaksikan. Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan menyebarnya virus baru, yaitu coronavirus, dan penyakitnya disebut dengan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019. Virus COVID-19 merupakan penyakit baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dan tingkat kematian yang tinggi. WHO mengumumkan COVID-19 pada tanggal 12 Maret 2020 sebagai pandemi global. COVID-19 saat ini menjadi permasalahan dunia yang serius dengan jumlah kasusnya yang selalu mengalami peningkatan setiap harinya. COVID-19 menyerang setiap orang tanpa memandang usia ataupun jenis kelamin. Penyebaran yang cukup signifikan itu sudah dirasakan seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Jumlah kasus COVID-19 saat ini di dunia telah mencapai 76,8 juta. Sedangkan di Indonesia jumlah kasus COVID-19 saat ini mencapai 671 ribu. Data ini dilansir dari halaman resmi www.covid19.go.id. Dalam kondisi saat ini, COVID-19 bukanlah suatu wabah yang biasa atau bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa. Tetapi bagi analisis kedokteran, virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Sampai saat ini, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara sudah merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Kondisi ini tentu saja berbahaya. Penyebaran COVID-19 yang begitu dahsyatnya membutuhkan penanganan yang serius dan cepat. Wabah COVID-19 di Indonesia sudah menunjukkan titik kritis yang berpengaruh terhadap aspek multidimensional seperti di bidang sosial politik, ekonomi, bahkan budaya. Ketidaksesuaian dalam penanganan COVID-19 ini sama artinya dengan tindakan menghancurkan bangsa sendiri. Bagaimana tidak, prevalensi penyebaran virus COVID-19 ini telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan merugi secara material ataupun secara non-material. Pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memaksimalkan usaha menjaga masyarakatnya dari wabah COVID-19 melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Adopsi berbagai kebijakan publik oleh pemerintah terdiri dari berbagai desain dan konten kebijakan yang beragam. Di antaranya kebijakan mensosialisasikan gerakan social distancing, kebijakan lockdown, dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan adanya COVID-19, kehidupan manusia di seluruh dunia berubah. Perubahan ini akibat virus COVID-19 yang memaksa kondisi baru. Dalam hal ini, secara global, kehidupan sosial tercipta suatu tatanan yang baru. Normal baru atau new normal adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup di tengah COVID-19 yang belum selesai. Normal baru dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kehidupan selama COVID-19. Normal baru atau new normal ini dijadikan sebagai alternatif, sebagai dasar kebijakan nasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dari masyarakat, yakni konsumsi masyarakat berhubungan dan kegiatan produksi
dan distribusi. Normal baru secara umum disepakati tanpa sadar, yakni menerangkan suatu kondisi yang terbentuk akibat lamanya kehidupan sosial masyarakat selama COVID-19. Waktu lama di sini berarti cukup untuk menyamakan pendapat terkait waktu. Saya akan melanjutkan penjelasan di masa perubahan new normal. Yang pertama, dalam konsep adaptasi dan berakselerasi, terdapat perbedaan sikap orang-orang dalam menghadapi pandemi dan new normal saat ini. Dapat dilihat dari grafik diffusion of innovation. Dalam grafik tersebut, terdapat 2,5% orang yang berinovasi dalam segala keadaan. 13,5% merupakan early adopter. 34% merupakan late majority, dan 16% merupakan laggards. Dari grafik yang kami lihat dari sumber ini, terdapat perbedaan antara berakselerasi dan beradaptasi. Orang-orang yang mampu berakselerasi merupakan mereka yang mampu menempatkan diri. Mereka sebagai inovator dan early adopter. Sementara orang-orang yang beradaptasi merupakan early adopter dan late majority. Sikap laggard merupakan orang yang acuh kepada perubahan, yaitu seseorang yang tidak mampu berakselerasi dan beradaptasi dalam sebuah keadaan, dikarenakan beberapa hal yang yakni ketakutan dan ketidaktahuan, kurangnya informasi, keadaan yang berubah dianggap ancaman, tidak adanya keuntungan yang didapat, kurangnya kepercayaan terhadap organisasi. Ada sedikit kutipan, yaitu kalian tidak bisa merubah keadaan dan melihat dunia, kecuali merubah kebiasaan Anda. Anda tidak bisa melihat dunia di sekitar Anda mengalami perubahan kecuali berakselerasi. Sekali kalian berakselerasi, you can see everything change. Akselerasi itu dimulai dari diri kita, tinggal kitalah yang menentukan. Terima kasih. Selanjutnya, saya, Didi Rahmawan, akan memaparkan perubahan yang terjadi di era new normal. Perubahan bukan hanya sekedar aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, tapi yang perlu dicermati seksama oleh kita bersama yaitu adanya perubahan gaya komunikasi yang berorientasi pada menghindari tatap muka secara langsung. Menurut praktisi komunikasi Adiela Yankelubis, gaya perubahan komunikasi ini disebut juga revolusi komunikasi. Hal ini menginisiasi akan adanya penggunaan internet yang cukup masif dan peningkatan penggunaan sosial media, melakukan kegiatan secara online, bertransaksi secara online, maupun hal lainnya yang dilakukan secara online. Secara lebih jauh, kita bisa mengidentifikasi bahwa adanya new normal ini untuk bisa meningkatkan produktivitas di tengah pandemi oleh setiap individu yang berkegiatan tanpa menghilangkan interaksi antar sesama, maka adanya revolusi komunikasi ini perlu menjadi titik tumpu dan titik perhatian yang menyeluruh. Maka dari itu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap individu dalam menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan komunikasi di era new normal. Menurut praktisi komunikasi Adiela Yankelubis, ada 4 setidaknya yang perlu diperhatikan setiap individu. Yang pertama yaitu membuka literasi digital. Yang kedua, membuka wawasan dan pengetahuan. Yang ketiga, mengontrol diri. Dan yang keempat, menyesuaikan strategi dengan situasi yang ada. Keempatnya, jika dielaborasikan, akan membuat individu bisa tetap produktif dan berkontribusi secara optimal tanpa menghilangkan interaksi secara penuh, namun dengan adanya interaksi secara online bisa menjadikan perubahan dan adaptasi secara lebih baik. Maka dari itu, peningkatan kapasitas ini perlu menjadi agenda penting oleh setiap individu dan kalangan dalam meningkatkan daya saingnya
dan meningkatkan produktivitasnya di era pandemi saat ini. Terima kasih. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah garis besar adalah COVID itu sebenarnya ada, akan tetapi tidak seberbahaya apa yang dipersepsikan oleh masyarakat umum. Nah, akan tapi walaupun tidak seberbahaya itu, akan tapi kita jangan sampai lengah. Karena apa? Karena ketika kita lengah, maka di situ peluang kita akan terkena COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita terpapar, maka segala kemungkinan akan terjadi seperti resiko terburuk maupun resiko yang terbaik, yakni kesembuhan. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita mengindahkan apa yang telah disarankan oleh pemerintah, yakni laksanakan 3M, yakni mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Nah, selain dari 3M ini, ada juga kita menaati protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, dan juga yang terpenting adalah kejujuran. Mengapa kejujuran penting? Kejujuran di sini dapat dimaknai bahwa ketika kita mengalami gejala-gejala yang dapat dikatakan itu COVID-19 seperti demam, batuk kering, ataupun yang lainnya, kita jujur kepada tenaga kesehatan. Karena apa? Karena kejujuran kita itu bisa berdampak kepada yang lain. Karena apa? Karena kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya kita juga jangan menyepelekan. Nah, dari kita menaati apa yang telah disarankan oleh pemerintah, itu memang tidak 100% kita akan terhindar dari COVID-19, akan tapi kita bisa meminimalisir resiko kita akan terpapar COVID-19. Walaupun tidak 100%, tapi alangkah baiknya ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, oleh karena itu, COVID-19 ini adalah musuh bersama. Nah, ketika kita ingin melawan musuh bersama, alangkah baiknya kita bergandengan tangan dalam tanda kutip, yakni kita untuk menghadapi bersama-sama untuk melawan musuh yang bersama. Karena apa? Karena ini akan menjadi kemenangan bersama, bukan kemenangan pribadi. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan, bisa kita sampaikan oleh kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.